Di sini saya akan membuat podcast tentang analisis lingkungan pemasaran. Sebelum itu saya mau nanya, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Jadi lingkungan pemasaran itu adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku yaitu orang dan kekuatan dari luar yaitu konsumen yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Apakah dalam perusahaan selalu membutuhkan lingkungan pemasaran? Pasti membutuhkan lingkungan pemasaran, sebab lingkungan pemasaran adalah tempat di mana adanya pelanggan, konsumen, produsen, dan penjual dalam kegiatan jual beli. Jadi di dalam suatu perusahaan akan dapat berkembang apabila lingkungan pemasaran itu sendiri memiliki produk yang dihasilkan untuk dijualkan di dalam kegiatan jual belinya. Di dalam lingkungan pemasaran itu sendiri mempunyai kekuatan di mana lingkungan dan aktivitas pemasaran ini itu tidak bisa dipisahkan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Keduanya bisa dilihat secara makro dan mikro. Lingkungan pemasaran eksternal berasal dari luar, artinya perusahaan harus bisa menyesuaikan diri jika ingin tetap eksis. Sebenarnya perubahan yang terjadi di luar dapat menjadi peluang baik, namun jika tidak disikapi dengan tepat akan berdampak sebaliknya. Lingkungan eksternal makro, di mana ada aspek demografi. Aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk dilihat dari usianya, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, persebaran kepadatan, dan indikator-indikator lainnya. Kondisi demografi sangat mempengaruhi aktivitas pemasaran, sebab penduduk adalah pihak langsung yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, di mana selera dan kebutuhan pasar akan sangat variatif. Jika dilihat dari aspek demografi, maka seorang pemasar harus memantau terus perkembangannya. Dan yang kedua, aspek ekonomi. Faktor daya beli masyarakat serta tren belanja mempengaruhi lingkungan pemasaran. Adanya inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan naik turun pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan sebagainya menjadi faktor-faktor pendorong dalam aspek ini. Yang ketiga, aspek sosial budaya serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi, di mana perlu diingat bahwa aspek ini cukup sulit diubah dalam waktu singkat karena sudah tertanam sekian lama, bahkan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, seorang pemasar perlu mengikuti kondisi yang terjadi. Jika ada perubahan, maka harus cepat merespon agar dapat menciptakan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Aspek teknologi. Perubahan teknologi harus disikapi dengan open-minded agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat. Penyesuaian tidak hanya dari cara pemasarannya saja, tetapi juga dari proses bisnisnya, material yang digunakan, media komunikasi, dan sebagainya. Aspek hukum dan politik, di mana aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bisa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. Walaupun begitu, biasanya pihak manajemen sangat berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai aktivitas perusahaan melanggar aturan pemerintah dan akhirnya merugikan perusahaan. Dan selanjutnya, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro. Lingkungan pemasaran ini berhubungan dengan pelaku-pelaku yang aktif berperan dari luar perusahaan. Aspek penyedia atau pemasok. Pihak ini merupakan lembaga-lembaga atau individu yang menyediakan kebutuhan perusahaan, khususnya yang berhubung dengan kegiatan operasional. Seorang pemasar harus mengamati kondisi penyedia atau pemasok seperti
harga yang ditawarkan, kompetisi antar pemasok, hingga prediksi potensi pemasok di masa depan. Aspek pesaing. Seorang pemasar harus mampu melihat pesaing secara produk yang dihasilkan serta sifatnya. Ada 4 jenis golongan pesaing yang harus diperhatikan, yaitu 1. Produk, barang, atau jasa dan harga yang sama atau relatif sama. Yang kedua, bergerak di industri yang sama dan menyasar target pasar yang beririsan. Dan yang ketiga, perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen yang sama. Yang keempat, perusahaan yang bersaing untuk saling memperebutkan uang konsumen. Aspek pelanggan. Pelanggan di sini adalah konsumen itu sendiri, baik sisa individu atau kelompok. Mereka merupakan pihak-pihak yang menggunakan barang atau jasa dan menciptakan permintaan atau demand di pasar. Hukum ekonomi berlaku di sini, di mana dinamika dapat mempengaruhi harga yang ditawarkan. Adapun perlu diingat bahwa pelanggan tidak selamanya tangan terakhir dari sebuah produk. Beberapa dari mereka berperan sebagai reseller untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Aspek perantara. Pihak ini berada di tengah, yakni di antara perusahaan dan konsumennya. Mereka bisa berupa individu atau lembaga, seperti pedagang besar atau pedagang pengecer. Apabila perusahaan menjalin hubungan baik dengan perantaranya, maka akan sangat menguntungkan karena mereka bisa dikendalikan, seperti dari sisi harga, aktivitas, dan sebagainya. Mereka adalah kepanjangan tangan dari perusahaan untuk mencapai tujuan. Apa saja 4 kegiatan itu? 4 kegiatan produk seperti produk, harga, tempat, dan promosi. Di mana produk, setiap perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam memproduksi barang dan jasanya, di mana apapun yang ditawarkan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan di pasar. Maka hal ini berhubungan dengan perencanaan produksi yang dilakukan. Dan yang kedua, harga. Harga harus ditentukan berdasarkan analisa mendalam, tidak hanya berdasarkan harga pesaing, tetapi juga disesuaikan dengan daya beli dan targetnya. Biasanya produksi dan sebagainya strategi ini harus dilakukan dengan baik agar perusahaan tidak rugi dan produk dapat dibeli oleh masyarakat. Yang ketiga, tempat. Maksud dari tempat di sini adalah di mana sebuah produk akan dipasarkan. Semakin strategis tempatnya atau mudah diakses oleh pasar atau konsumennya, maka akan semakin meningkat penjualannya. Di mana sekarang ini di era digital saat tempat tidak lagi dipandang sebagai bangunan, namun pemasaran secara online di marketplace atau aplikasi mobile pun menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, promosi. Ini adalah strategi yang digunakan untuk mengenalkan produk ke pasar. Banyak aspek yang bisa dimanfaatkan seperti kelebihan produk, kenaikan dibandingkan produk pesaing atau ragam jenis-jenis produk lain dan sebagainya. Jika seorang pemasar mampu mengemas pesanan dengan baik, maka mampu menarik perhatian pasarnya. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf apabila Ada kesalahan dalam tutur kata yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.